Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah database server ya. Mata kuliah database server untuk kelas sistem komputer ya. Nah, untuk kali ini kita masuk di pertemuan keempat ya, berarti ya. Nah, kita masuk di pertemuan keempat. Coba saya cek dulu ya. Oke. Database server ya, pertemuan keempat ya. Di sini kita masuk di pertemuan keempat, di mana di pertemuan keempat ini nanti kita akan membahas mengenai data manipulation language ya, data manipulation language yang ada di dalam MySQL atau di dalam DBMS MySQL. Nah, data manipulation language ini merupakan bagian yang kita gunakan untuk mengelola atau mengolah data ya. Mengelola atau mengolah data yang ada di administrasi basis data di dalam memanajemen sebuah data. Ya, bagaimana kita memanajemen data, kita mengolah data, ya, termasuk isinya nanti apa saja yang ada di dalam data manipulation language di sini, ya. Nah, nanti langsung kita masuk ke pembahasan ya, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke. Ya. Jadi pembahasan kita di sini kita sudah masuk di data manipulation language ya. Di data manipulation language di mana isi dari data manipulation language ini merupakan bagian kedua dari DBMS MySQL yang sebelumnya di minggu kemarin ya. Di minggu kemarin kita sudah bahas tentang data definition. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memanipulasi data, ya, mengolah data, memanajemen sebuah data yang ada di dalam DBMS MySQL. Ya, dengan menggunakan SQL atau Structure Query Language yang ada di dalam MySQL. Nah, isinya nanti apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini di data manipulation language ya. Yaitu yang pertama nanti terkait dengan melakukan pembacaan data. Ya, pembacaan data atau menampilkan data yang ada di dalam MySQL, yang ada di dalam database kita, yang ada di dalam tabel yang ada di database kita. Nah, jadi apabila kita punya data kemudian kita ingin menampilkan data-datanya, maka di dalam DBMS MySQL ini kita perlu menggunakan sebuah perintah atau SQL. Ya, SQL-nya nanti apa? Nah, di sini SQL yang pertama yaitu select. Nah, di dalam perintah select, ya, perintah select untuk menampilkan data, sebenarnya ini tidak hanya untuk
satu tabel saja, melainkan nanti dalam perintah select ini dapat kita gunakan untuk menampilkan data dari beberapa tabel dengan metode relasi data atau relasi tabel. Ya, jadi dengan perintah select ini nanti, selain kita bisa menampilkan data di dalam tabel tunggal, kita juga bisa menampilkan data di beberapa tabel dengan metode relasi. Nah, relasi itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang relasi. Nah, kita bahas ini dulu ya. Nah, nanti juga masuk di dalam data manipulation language ya, masuk di dalam bagian dari data manipulation language ini untuk relasi data. Perintah dasar dari menampilkan data, perintah dasar query untuk menampilkan data, ya mungkin di rekan-rekan anak sistem komputer ya, sistem komputer ini pernah ya, sudah pernah mendapatkan sebuah materi ya, yang terkait dengan database. Sebagian kecil sudah disampaikan mungkin ya, mungkin sudah dijelaskan terkait dengan perintah-perintah query. Seperti kalau misalkan di pengolahan data, aplikasi pengolahan data atau Microsoft Access itu kan ada dalam bentuk tampilan interface dan juga ada dalam bentuk tampilan view code atau source-nya, source query-nya yang nanti digunakan. Saya mau menampilkan data A, B, C, D, E. Nah, di situ kalau kita mau menampilkan source query-nya, di akses sudah langsung muncul perintah query-nya ya. Nah, tetapi kalau nanti kita belajar di dalam SQL ya, di dalam MySQL di sini. Nah, karena yang nanti akan kita gunakan itu berbasis teks atau menggunakan command, perintah ya, command prompt, ya, maka kita perlu mempelajari secara teks ya untuk perintah-perintah query-nya nanti. Nah, tentunya seperti biasa nanti kita harus masuk ke direktori SAM MySQL bin ya. Ini adalah lokasi di mana service MySQL ini disimpan atau service MySQL ini berada ya. Jadi kita jalankan service MySQL-nya dengan username root dan password. Nah, karena ada passwordnya ya di komputer saya, jadi saya harus memasukkan password. Nah, di sini saya sudah berada di editor service dari MySQL. Ya, jadi perintah select yang ada di MySQL strukturnya adalah select daftar field yang akan ditampilkan. Ya, daftar field yang akan ditampilkan. Ya, daftar field yang akan ditampilkan itu apa? Ya, ini adalah daftar-daftar field yang ada di dalam tabel kemarin. Ya, yang ada di dalam tabel yang pernah kita buat. Nah, jadi seperti yang ada di file latihan ini. Ya, kemarin kan kita membuat struktur ini ya. Ya, soal nomor 1 sampai dengan berapa kemarin? 19 ya. Oh, enggak, 18 ya. Soal nomor 1 sampai 18. Nah, ini di classroom ya, di classroom. Ini yang kelas pagi. SKP 18.1. Ini ya, latihan praktikum. Wah, ini baru mengumpulkan 3 ya. Ada 6 yang masuk, tapi baru terkumpul ada 3.
Ini SKP bener ya, 18.1 ya. Kelasnya SKP 18.1. Nah, ini kan kemarin rekan-rekan saya kasih tugas ya, tugas latihan. Nah, ini baru ada 3 yang masuk ya, baru ada 3 yang masuk sesuai dengan instruksi yang saya berikan, tetapi baru masuk 3. Nah, yang lain ya, ini yang kelas sore. Kelas sore latihan 2 ini sudah cukup lumayan ya. Ada 9, nah masuk 8, sudah mengumpulkan 8. Tapi yang kelas pagi ya ini baru ada 3, yang 3 belum mengumpulkan ya. Ya, yang belum mengumpulkan nanti segera dikumpulkan ya tugasnya. Tolong diperhatikan ya, supaya nilai Anda nanti tidak kosong atau nilainya tidak E. Ya, tolong tugas-tugas yang saya berikan tiap di akhir pertemuan ini nanti akan ada tugas ya, tugas latihan yang harus dikerjakan dan harus dikumpulkan. Nah, ini juga saya siapkan. Nah, ini yang kelas pagi juga belum saya kelas sore ya, kelas sore juga belum saya siapkan ini. Nah, nanti kelas sore juga harusnya ada itu ya. Nah, ini kelas pagi. Kelas pagi saya berikan assign tugas latihan 3 ya, tugas latihan 3 itu nanti sesuai dengan instruksi yang ada di sini ya. Yang ada di file latihan MySQL soal nomor 19 sampai dengan ini ya, sampai dengan 30 ya, sampai dengan 31. Nomor 19 sampai dengan 31 ya, kerjakan soal nomor 19 sampai dengan 31 di file latihan MySQL ya. Nih. Nah, oke lah, saya uploadkan lagi filenya ya. Saya upload lagi. Oke, assign ya. Oke, itu tugasnya yang nanti harus rekan-rekan kerjakan setelah pertemuan pembahasan kita di di pagi hari ini ya. Di pagi hari ini nanti selesai ya, baru nanti dikerjakan soal latihan yang tadi saya berikan di classroom. Nah, oke ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi perintah select ini adalah menampilkan data dari database, dari data-data yang ada di dalam database, di dalam tabel ya. Maksud saya di dalam tabel yang ada di database yang sebelumnya kita buat kemarin. Ya, di latihan itu nanti yang kita gunakan adalah use karyawan ini ya. Kemudian saya coba tampilkan struktur tabelnya.
apa ya ini ya? Tables. Nama tabelnya apa ya? Oh, pegawai. Des pegawai. Database-nya namanya karyawan. Nama tabelnya adalah pegawai. Oke, strukturnya di situ ada nomor ID, nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Nah, ini kan data yang sudah pernah dibuat di latihan sebelumnya ya, di latihan sebelumnya yang sudah saya berikan itu nanti dilanjutkan lagi ya, dilanjutkan lagi dan nanti ya sebelum mengerjakan perintah select ini yang harus dikerjakan sebenarnya adalah memasukkan data ya, memasukkan data. Jadi kalau tidak ada datanya, perintah select yang kita gunakan atau kita terapkan di query MySQL ini akan menghasilkan sebuah informasi ya, menghasilkan sebuah informasi di dalam MySQL. Hasil dari query tersebut adalah empty. Akan tetapi kalau misalkan sudah ada data ya, sudah ada data di dalam tabel tersebut. Begitu kita gunakan perintah select, maka data yang ada di tabel tersebut akan muncul. Ya, jadi artinya di sini perintah select adalah perintah yang akan kita gunakan untuk menampilkan data. Ya, menampilkan data. Nah, strukturnya, ya, kembali lagi ke sini, struktur yang nanti kita gunakan yaitu struktur yang kita gunakan select daftar field yang akan ditampilkan. Artinya apa? Artinya di dalam tabel ya, di dalam tabel itu kan memiliki struktur field ya, field name, nomor ID, nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Kan ada strukturnya. Nah, di perintah select tadi ada bagian daftar field yang akan ditampilkan. Nah, kalau kita terapkan berarti di sini select nama-nama fieldnya apa saja ya, nomor ID ya, kemudian nama, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin, kemudian kota, kemudian kode pos, kemudian TGL lahir ya, ini adalah daftar field ya, daftar field yang ada di dalam tabel pegawai ya. Spasi, struktur yang berikutnya adalah from ya. Dari mana kita akan menampilkan data, kita akan menampilkan data beserta daftar-daftar field tersebut itu berasal from dari tabel apa, maka kita harus menyebutkan nama tabelnya. From nama tabel, nama tabelnya yaitu yang ada di dalam database tersebut. Nah, kalau misalkan tadi lupa, seperti yang saya contohkan tadi kan saya lupa di sini. Seharusnya bukan karyawan tapi nama tabelnya pegawai. Ya, maka saya tampilkan dulu show table supaya saya bisa tahu, oh ternyata nama tabelnya adalah pegawai. Ya, sehingga di sini perintah select ya, select daftar field kemudian from nama tabel. Nah, ada tambahan parameter lagi ya yang bersifat opsional sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, parameternya apa? Ada order ya, ada order by, kemudian ada group by ya, group by, kemudian ada where ya, ada klausa where. Where, kalau where ini adalah klausa yang kita gunakan bila mana dalam menampilkan data di tabel tersebut hanya sebagian data tertentu saja yang akan ditampilkan berdasarkan
nilai dari kriteria yang ada di klausa where. Ya, jadi pernyataan where ini digunakan apabila kita mau memfilter data atau menyaring data. Ya, kita mau menyaring data atau memfilter data, ya, itu kita bisa menambahkan klausa where di dalam perintah query. Ya, secara struktur dasar itu hanya sampai ini. Ya, secara struktur dasar hanya sampai batas from, ya, from nama tabel. Selanjutnya itu adalah parameter tambahan yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan dari pernyataan-pernyataan query yang akan kita gunakan. Ya. Sampai sini paham ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Oke, kita coba eksekusi dari perintah select nomor ID, nama, dan seterusnya from pegawai. Kita eksekusi. Nah, di situ hasilnya apa? Hasilnya adalah empty, kosong. Ya, kenapa kosong? Karena kita belum memasukkan data sama sekali. Ya, kita belum memasukkan data sama sekali. Nah, supaya nanti kita bisa melihat, oh ternyata di sini memang masih kosong. Jadi fungsi dari pernyataan select ini adalah pernyataan yang akan kita gunakan untuk menampilkan data. Nah, kita sambung nanti di perintah select. Ini saya berikan dasarnya dulu, pernyataan dasar dari perintah select. Nah, kita loncat ke bagian ini ya, menambah data baru. Ya, poin kedua dari data manipulation language adalah menambah data baru atau insert, insert data. Nah, pernyataan atau sintak yang ada di dalam query untuk menambahkan data, pernyataannya adalah menggunakan perintah insert into, ya, insert into nama tabel. Ya, insert into nama tabel. Nah, ini kita perlu menyebutkan nama-nama field atau tidak perlu menyebutkan nama-nama fieldnya. Ya, artinya bagaimana? Kita cukup menyebutkan insert into nama tabel, kemudian dilanjutkan parameter value. Nah, kalau value ini wajib ya, wajib. Wajib kita ikutkan di dalam pernyataan insert into. Ya, tetapi yang tidak wajib adalah ini. Daftar-daftar field yang ada di dalam tabel, apakah perlu kita sebutkan atau tidak pada saat kita menggunakan perintah insert into. Ya, jadi sifatnya adalah opsional untuk daftar-daftar field. Ya, apabila kita sudah hafal urutan-urutan ya atau nama-nama field yang ada di dalam tabel ya, sesuai dengan urutan, tidak perlu kita sebutkan, tidak masalah ya. Tetapi kalau kita mau mengisi data sesuai dengan field tertentu, ya, sesuai dengan field tertentu, maka kita harus menyebutkan nama fieldnya, ya, menyebutkan nama fieldnya. Ya, seperti ini, insert into pegawai. Ya. Ya, nama fieldnya misalkan saya hanya mau mengisi, ya ini ya, nama, kota, kode pos, nama, kota, kode pos. Berarti di sini saya sebutkan nama fieldnya, nama, kota, ya, kode pos. Ya. Jadi hanya 3 field saja yang nanti akan terisi data. Nah, field yang lain tidak akan terisi data karena tidak kita sebutkan di dalam daftar field. Ya, contoh ya, value. Ya, value, nama, ya, tes 1. Ya, ini ya data di dalam query itu harus diupdate dengan
tanda kutip satu, ya, tanda kutip tunggal. Meskipun data itu berupa angka, data itu berupa tanggal, data itu berupa teks, semua diupdate dengan tanda kutip tunggal. Nah, kalau diakses kan tidak. Kalau misalkan di struktur tabel tanggal lahir itu berupa tipe data date, ya, maka data tersebut harus kita update dengan tanda pagar atau tanda crash, ya. Tanda crash atau tanda apa ya, nyebutnya crash ya itu ya. Tanda crash atau dash, ya. Tanda crash. Ya, tapi kalau di MySQL ini semua baik itu angka maupun teks diupdate dengan tanda kutip. Kota, kota, ya, kota 1. Kode pos, kode pos. Ya, kode pos itu karakter 5 ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita tutup. Jadi ini. Parameter value itu akan menjadi nilai. Ya, akan menjadi nilai-nilai dari masing-masing kolom di sini yang kita sebutkan tadi. Ya, nanti saya contohkan untuk yang tidak perlu menyebutkan nama fieldnya. Nah, ini saya enter. Query OK, ya, query OK. 1 row affected, 1 row affected. Ya, kita berhasil untuk menambahkan atau mengeksekusi 1 baris ke dalam tabel pegawai. Nah, sekarang kita tampilkan datanya dengan menggunakan perintah select nomor ID. Ya, select nomor ID, nama, jenis kelamin. Nah, padahal yang kita isi tadi hanya kolom nama, ya, kolom nama, kolom kota, dan kolom kode pos. Ya, kolom nama, kolom kota, kolom kode pos. Ya, maka untuk jenis kelamin di situ akan tertera nilai 0 dan tanggal lahir juga akan tertera nilai 0. Karena apa? Karena tidak kita isi. Ini ya. Itu. Jadi kalau kita sebutkan nama-nama fieldnya berarti yang terisi nanti hanya di kolom yang kita sebutkan. Ya, kolom yang kita sebutkan. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan perintah insert-nya, ya, perintah insert ini tanpa menyantumkan, ya, tanpa menyantumkan daftar field langsung. Berarti ini kita harus urut. Kita harus tahu urutan-urutan kolom nomor 1 itu apa, atau kolom indeks pertama apa, indeks kedua, indeks ketiga. Ya, sesuai dengan urutan yang ada di tabel. Nomor ID, nama, jenis kelamin, kota. Ini harus urut. Ya, ini nama, ya. Nama, terus kemudian jenis kelamin. Nah, di sini harus ada tambahan 1 data lagi, JK, jenis kelaminnya, misalkan L, jenis kelamin, kemudian kota, kode pos, ya, kota, kode pos, terus yang terakhir adalah tanggal. Nah, tanggal lahir tipenya apa? Tipenya adalah date. Nah, kalau tanggal pengisiannya ini kita buat tahun, bulan, ya, formatnya ya, tanggal. Tahun, bulan, tanggal. Nah, ini kan kurang 1. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan di struktur tabel ini ada 6 kolom, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, terus nomor ID-nya bagaimana? Nomor ID-nya cukup kita wakilkan atau kita isi seperti ini. Karena auto increment sebenarnya ya. ID ini kan auto increment, ya, tipenya auto increment. Nah, seharusnya tidak perlu kita isi karena apa? Karena di sini sudah terisi nomor ID 1. Nah, kalau tidak kita isi, ya, tidak kita sebutkan pun, nilai yang ada di nilai untuk mengisikan kolom
nomor ID ini, maka nanti secara otomatis akan terisi nomor urutan berikutnya. Ya, kita coba dulu ya. Enter. Nah. Oh ya, ini. Nah, ternyata kolom count does not match value count at row 1. Jadi jumlah kolom tidak sama atau tidak match dengan struktur tabel. Nah, maka di sini diwakili dengan petik-petik. Ya, petik-petik berarti meskipun tidak kita isi nilai data, nanti akan secara otomatis akan terisi. Nah, kita cek ya. Ya kan? Nah, ini 2. Nah, nanti kalau misalkan kita isi lagi, ya, kita isi lagi, ya, misalkan ini ya, tes 3, kota 1, 1, 2, 3, 19, 8, 2, ya, misalkan 11, tanggal 20. Ya, ini formatnya tahun, bulan, tanggal ya. Sekali lagi untuk formatnya. Nah, kita cek perintahnya. Ini ya, muncul data untuk nomor ID meskipun tidak kita isi nilai data karena ekstra struktur tabelnya auto increment, maka akan terisi secara otomatis. Ya, sudah terisi secara otomatis di situ. Ya, terisi secara otomatis. Ini perintah select. Ya. Kita harus menginsertkan dulu baru menggunakan perintah select. Kita kembali lagi ke perintah select. Nah, di dalam perintah select di sini ada beberapa operator lagi ya. Ada beberapa parameter seperti where tadi ya. Where ini ya bersifat opsional. Ya, kita gunakan pada saat kita membutuhkan perintah tersebut. Ya, kalau tidak kita butuhkan, ya tidak perlu kita gunakan. Ya, cukup sampai from nama tabel saja. Ya, jadi dari data, ya, dari 3 baris data ini, misalkan kita mau menampilkan data yang akan kita tampilkan sesuai dengan kriteria yang kita perlukan. Ya, misalkan saya mau menampilkan data yang namanya tes 1 ya. Namanya tes 1. Di sini kan ada 2. Ya, atau yang tanggal lahirnya masih kosong. Ya, misalkan saya menampilkan data yang pengisian datanya belum lengkap. Ya, berarti di situ kita bisa menggunakan perintah yang sama, tinggal kita tambahkan klausa where. Ya. Select nomor ID, nama, jenis kelamin, ya, from pegawai, where TGL lahir sama dengan petik-petik ya. Artinya yang datanya kosong ya, atau nol ya. Coba kita isi nol di sini ya, nol. Oh. Where tanggal lahir. Nah, berarti where jangan tanggal lahir lah. Misalkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin sama dengan seharusnya gini ya. Nol itu sama dengan kosong. Nol. Nah, tidak ketemu. Ya. Harusnya bukan nol ya. Sehingga dia tidak muncul.
Dah, ini aja yang tanggal lahir langsung. Jenis kelamin L, ini aja, jenis kelamin L. Nah, maka nanti yang muncul adalah yang jenis kelaminnya laki-laki. Nah, berarti yang kosong, yang data jenis kelaminnya kosong atau yang jenis kelaminnya selain L, maka tidak akan ditampilkan datanya. Ya, tidak akan ditampilkan datanya. Jadi ini adalah perintah ya tambahan apabila kita membutuhkan perintah tersebut ya, untuk menampilkan data berdasarkan kriteria ya, berdasarkan parameter kriteria ya. Nah, where ini juga nanti kita gunakan untuk merelasikan ya, merelasikan data. Jadi data yang sama di dalam tabel A ya, sesuai dengan kolom kuncinya ya, sesuai dengan kolom kuncinya. Yang kolom kunci A ini nilainya sama dengan kolom kunci di B, maka datanya akan ditampilkan. Nah, jadi klausa where ini selain kita gunakan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria, klausa where ini juga bisa kita gunakan untuk relasi data. Nah, di dalam penggunaan klausa ya, klausa where ya, tentunya ada beberapa operator-operator yang sering digunakan. Seperti ini tadi yang saya contohkan. Kita menggunakan operator sama dengan ya. Operator yang digunakan adalah operator sama dengan ini ya, ini operatornya ini sama dengan. Ya, kita menggunakan operator perbandingan sama dengan atau lebih dari atau kurang dari ya. Ya, bisa saja. Ya, bisa saja nanti contoh misalkan ya. Saya menampilkan data dari tanggal lahir where ya, year dari TGL lahir ya, lebih dari sama dengan atau lebih dari 70 ya, pakai ini ya 1978 yang lebih dari 1978 keluarlah datanya ya, jadi kita bisa menggunakan operator lebih dari ya, yang tanggal lahirnya tahun ya maksudnya yang tahun dari tanggal lahirnya ini adalah 1978 ya, karena pernyataan atau operator yang kita gunakan ini lebih dari, berarti nilai 1978 tidak ditampilkan. Tetapi kalau kita menggunakan lebih dari sama dengan, ya, lebih dari sama dengan, maka tahun 1978 ini akan ikut tampil. Ya, akan ikut tampil karena nilai datanya lebih dari dan sama dengan ya. Jadi mulai dari 1978 sampai seterusnya ke atas ya. Yang tahun lahirnya itu dari 78 sampai dengan sekarang misalkan atau tahun 2002 atau 2000 berapa. Nah, itu. Nantinya pun kita bisa melakukan semacam ring ya, menampilkan data berdasarkan ring. Saya mau menampilkan data dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Ya, berarti ada ring. Nah, untuk menampilkan data berdasarkan ring atau area ya, area itu nanti kita bisa menggunakan pernyataan between ya, rentang nilai ya, rentang nilai mulai dari nilai sekian sampai dengan nilai sekian. Ya. Ya, kita nanti bisa menggunakan ini between.
Itu ya. Jadi between ini nanti mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian atau nilai sekian sampai dengan sekian. Nah ini contohnya ini sudah ada. Nah, contoh ya misalkan yang ini ya. Tanggal lahir tulisannya between ya, between kurang n between 19 to atau n ya, pakainya n between n 1983 atau 1990 ya kan, karena masih ada di rentang nilai atau 80 nah, misalkan 1980 78 yang ikut karena mulai dari 78 sampai dengan yang ini ya, karena mulai dari 78 sampai dengan 80. Nah, ini menggunakan pernyataan between ya, ada rentang nilai. Nah itu ya, ini klausa where. Jadi klausa where ini nanti contohnya sudah ada dan di minggu kemarin itu sudah saya berikan ya. Nah, ini baru latihan, coba modulnya. Nah ini, belum ya. Nah modulnya ini saya masukkan ke sini sekalian ya. Di tugas latihan. Nah, instruction saya tambahi, saya edit dulu. Saya tambahi modul materinya ini ya. Ya, modul materinya yang nanti bisa rekan-rekan baca untuk contoh-contohnya tadi klausa where ya. Penggunaan klausa where-nya. Ya, ini. Ada operator ya. Operatornya ini ada lebih dari sama dengan kurang sama dengan tidak sama dengan like. Nah, ini kalau misalkan kita mau menampilkan data di mana data yang akan kita tampilkan itu menyerupai kata yang kita tuliskan di situ, maka kata yang mengandung kata tersebut yang akan dimunculkan. Ya, pernyataan like ini di dalam query itu seperti contoh kalau kita browsing di Google ya, di Google. Itu kan kita hanya menuliskan kata kunci ya. Kita hanya menuliskan kata kunci. Ya, contoh ini ya. Kata kuncinya apa? Nah, itu yang akan kita masukkan di sini. Contoh misalkan. Nah, yang terkait dengan kata kunci ini yang akan muncul. Ya akan muncul ada kata-kata SKCK online ya, kemudian ada kata-kata misalkan Universitas Tekom ya, misalkan Universitas Tekom. Nah ini nanti akan muncul ya, ini ya Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Nah sekarang kita sudah sah ya. Kita sudah sah untuk menyebutkan Stekom ini menjadi universitas. Karena hari kemarin ya, sudah disahkan tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu sudah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Menteri Pendidikan sudah mengesahkan alih nama dari sekolah tinggi menjadi universitas. Jadi sekolah kita sekarang sudah menjadi universitas ya. Itu. Jadi kalau kita menggunakan like, maka yang akan muncul adalah data yang di teksnya itu mengandung kata tersebut.
Nah, oke ya. Itu tadi. Nah, jadi apa yang berdasarkan kata yang kita tuliskan itu nanti akan muncul sesuai bagian kata yang ada di pernyataan tersebut di dalam query-nya. Nah, sebagai contoh, ini ya, contoh tes gitu ya, like tes, select tentang where nama like ya, like. Nah, untuk like ini ada tambahan persen ya. Persen yang kita gunakan itu kalau di depan maka artinya adalah posisi teks ya, tes ya. Tes ini berada di akhir. Di depan misalkan ada kata apa, ABC tes, CDE tes misalkan ya. Maka yang akan muncul adalah tes yang ada di belakang. Nah, kenapa tidak muncul di sini? Karena tes yang saya ketik ini tanda persennya berada di depan atau di belakangnya tanda persen tulisan teks. Berbeda kalau misalkan persennya itu kita pindah ya, kita pindah posisinya berada di belakang ya. Jadi tes apa? Tes 1 2 3 misalkan. Itu nanti akan muncul. Nah, ini. Ya kan? Jadi yang mengandung kata tes itu nanti akan muncul. Nah, kalau misalkan yang kita cari itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Nah, maka penulisannya adalah tes ini kita update dengan tanda persen ya, diupdate dengan tanda persen sehingga nanti yang akan dimunculkan datanya itu adalah bisa di depan, tesnya ini bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang itu. Oke ya kan, tetap muncul. Nah, sebagai contoh misalkan saya tambahi insert insert into. Nah, ini saya munculkan ABC ya, ABC tes ya. Ini P misalkan ya, kota 2 000. Oke. Kita coba pakai perintah ya, tes di update ya, muncul juga kan, tesnya di depan juga muncul, di tengah juga muncul ya. Nah, ini posisinya di tengah, bisa di depan, bisa di belakang. Nah, itu ya, itu pernyataan like. Nah, di pernyataan select ini juga dapat kita tambahkan parameter untuk pengurutan. Jadi kita mau mengurutkan data, apakah diurutkan berdasarkan abjad, ya berdasarkan nama, namanya itu nanti akan diurutkan secara abjad, ataukah diurutkan berdasarkan berdasarkan angka dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Kalau secara defaultnya ini sudah diurutkan berdasarkan kolom atau field yang kita jadikan sebagai primary key. Ya, sudah diurutkan meskipun tidak ada tambahan pengurutannya. Ya, tapi sudah secara otomatis datanya ini diurutkan berdasarkan nomor ID. Nah, kalau misalkan kita mau mengurutkan ini ya. Contoh where test, ada tambahan juga bisa order by
Misalkan saya urutkan berdasarkan nama ya, order by nama. Nah, maka akan dibalik ya kan. Nah, ini akan diurutkan berdasarkan nama. Ya, diurutkan berdasarkan nama. Atau diurutkan berdasarkan tanggal ya. Diurutkan berdasarkan order by TGL lahir. Ya. Nah, ini diurutkan berdasarkan tanggal lahir. Ini, itu ya. Jadi order tambahan order by. Juga kita bisa menambahkan fill function seperti mencari nilai total, ya, summary, mencari jumlah atau mencacah atau jumlah record. Kita pengen tahu jumlah record yang ada di dalam tabel tabel pegawai ya. Jumlah record yang ada di dalam tabel pegawai itu ada berapa? Nah, nanti bisa kita gunakan pernyataan seperti ini. Tempatnya berada di tengah-tengah ya, bukan di akhir atau di tambahan where tadi. Ya, tapi di sini berada di daftar field. Ya, daftar fieldnya kita gantikan dengan fill function. Ya. Nah, kita gantikan dengan fill function. Ya, sebutannya saja fill function berarti menggantikan fill. Ya, sebagai contoh misalkan kita punya tabel. Coba ya kita ambil salah satu database ya. Kita ambil salah satu database. Databases ya, yang ada nilai jumlah kemudian harga. Nah, kita mau mencari nilai total. Oke, misalkan ini ya. Misalkan use DP penjualan. Ya, kita pakai ini use DP penjualan. Ini saya show tables. Nah, misalkan TB detail jual ya. Saya mau melihat select. Ya, ini kalau semua field kita pakai ini saja bintang. Ya, tadi belum saya jelaskan ya. Ya, bintang ini mewakili semua field. Ya, TB detail jual. Nah, misalkan di sini kan harga jumlah. Nah, meskipun sudah ada subtotal, tapi kita bisa menambahkan fill function. Contoh seperti ini, select ya, nama fieldnya, nomor jual, KD barang, ya, nama barang, harga jual barang, jumlah jual, subtotal. Nah, subtotalnya ini kita pakai rumus. Nah, rumusnya cukup seperti ini. Kita tidak pakai sum atau tidak pakai apa. Tapi kita menggunakan rumus perkalian biasa, yaitu harga jual barang dikali jumlah jual S subtotal. Nah, misalkan sub T gini ya, sub T. Kalau
Nama fieldnya kan subtotal, biar nanti rekan-rekan bisa tahu perbedaannya. From, nama tabelnya TB detail jual, detail jual, dekomater. Ya, sama ya, hasilnya sama. Dia akan mengkalikan harga dikali jumlah ya. Jadi sebenarnya tanpa memunculkan field subtotal, kalau kita pengen tahu subtotalnya, kita tinggal menambahkan field function ya, field function. Nah, kalau ini kan kita pengen tahu berapa sih jumlah total ya, keseluruhan ya, misalkan jumlah total dari ini, dari subtotal, kita pengen tahu total penjualan ya, total penjualan ya, dari tabel detail jual. Kita pengen tahu totalnya, kita tinggal pakai perintah select sum ya, subtotal, nama fieldnya kita sebutkan nilai jumlah dari ya, misalkan ini total jual ya, total jual from TB detail jual. Nah, maka nanti saya tidak perlu menghitung satu persatu dengan rumus ini ya. Dengan rumus query ini maka akan keluar hasilnya. Ini. Ya, keluar hasilnya. Ya, ini berapa ini? 1.028.500. Ya, 1.028.500. Ini untuk total ya, total dalam satu transaksi ini. Nah, terus kalau kita misalkan pengen tahu dari subtotal ini yang paling besar ya, paling besar jumlah penjualannya itu nomor jual berapa. Nah, kita nanti bisa tahu. Ya, kita pakai perintah select nomor jual ya, nomor jual, koma max ya, nilai max dari subtotal. S, kalau kita mau menambahkan nilai alias untuk kolom tersebut, kita tambah S ya, ini maksimal jual ya, maksimal dari penjualan from nama tabelnya TB detail jual ya. Oh, nomor jual ini yang memiliki penjualan terbesar ya, 35.000 J2003. Nah, nomor jualnya ternyata diambilkan dari atas ya, karena nah, kalau ini kita bisa menggunakan nilai max ya, nilai maksimum ya, maksimum dari subtotal. Nah, ini ya, ini ada pengelompokan juga. Nah, kita baru sampai 2 ini ya, sampai 2 yaitu nampilkan dan insert data. Sesuai dengan latihan yang nanti rekan-rekan kerjakan, soal nomor 19 sampai dengan 31 ini baru proses input dan menampilkan data ya, itu saya kira ini dulu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kuliah online kita pada pagi hari ini menjelang siang ya. Semoga nanti apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, dan nanti apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Itu ya. Dari saya kira ini dulu yang bisa
saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Apabila ada salah-salah kata, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya, saya kira ini semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada ini ya, pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.